Tapi outcome banyak, dapat karir, fasilitas bagus, support untuk kerjaan pun bagus, akses ke company pun bagus gitu. Jadi banyak orang yang lihat. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan aku Via Octaviani, aku host pada Icon Education Podcast kali ini. Dan pada episode kali ini kita akan ngebahas putar study in Coventry University. And of course teman-teman udah gak sabar, langsung aja kita sambut Kak Arif Halo. dari Coventry University. Iya. Apa kabar Kak? Sehat, gimana Vel? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Gimana? Boleh dong Kak perkenalan singkat nih bagi teman-teman yang masih belum tahu. Ya, gue ngomong kamera ya. Halo, jadi nama gue Arif Arsyadi. Gue adalah alumni Coventry University dan saat ini menjadi ibaratnya ambasador untuk Coventry di Indonesia gitu. Jadi tugas gue saat ini adalah memperkenalkan Coventry ke Indonesia lah, biar kalian pada berangkat ke Coventry semua. Yes. Jadi kakak ini kan alumni nih, boleh dong Kak sharing-sharing pengalamannya kuliah di UK, kuliah di Coventry University itu seperti apa? Sebenarnya gini, menurut gue kuliah itu di negara manapun harus sama aja sebenarnya, karena kan intinya belajar ya. Yang beda itu karena lokasi kampusnya. Misalkan kayak gue di UK kuliah gitu, jadi di sana ketika gue kuliah, menurut gue cukup menyenangkan dan menegangkan. Menyenangkan karena gini, oh di sini negaranya berbeda nih secara kultur, kayak oh ada yang baru ya gitu, kayak misalkan oh gue ngerasain pakai jaket dingin gitu kan, atau kayak misalkan gue ngerasain kayak oh iya gue ngomong bahasa Inggris sama orang Inggris asli nih gitu. Itu yang menyenangkan gitu. Yang menegangkannya justru adalah oh iya gue ngomong bahasa Inggris sama orang Inggris asli gitu. Itu menyenangkan dan menegangkan juga gitu loh. Kan lu maksud gini, contohnya ketika lo bahasa Inggris di Indonesia kan lo ngobrol sama orang Indonesia, kita kayak ya lu ngerti lah maksud gue apa gitu kan. Tapi kalau di sana kita kayak ini dia ngomong gue ngerti, dia ngerti nggak ya gitu kan. Itu satu hal yang menurut gue cukup menegangkan. Yang kedua sebenarnya dari kultur. Jadi sejujurnya gue nggak tahu di Indonesia seperti apa. Cuman kalau waktu di Inggris itu secara kalau gue dari jauh gitu, kayak di Inggris tuh kuliah enak ya, banyak waktu luang gitu loh. Kayak gue tuh kuliah dalam seminggu cuman 3 hari. Dalam sehari tuh paling lama 5 jam, 6 jam lah. Paling lama tuh udah. Jadi gua itu kuliah banyak banget waktu luangnya gitu. Di satu sisi gua kayak santai banget nih, banyak mainnya. Di sisi lain kayak anjir tugas kok banyak banget nih gitu. Oh, jadi Tugas tugasnya banyak kan? Iya, karena banyak coursework kan. Jadi di Coventry itu kan sebenarnya mereka fokus lebih ke praktek kan. Jadi gue dikasih coursework terus. Jadi dikasih kelas, kayak masuk kelas nih kita kuliah. Terus mereka bilang kayak oke, misalkan kita bahas tentang marketing adalah A, B, C, D gitu. Oke, sekarang ini case-nya, kalian kerjain ya case-nya gitu. Jadi kita kasih case, real case, solve it gitu. Nah, dikasih waktu 2 minggu tuh. Oh, oke. Ya kan? Kita harusnya kayak, apalagi kita kayak dari Indonesia kan biasanya kayak kuliah dari sekolah ya. Sekolah misalkan dari pagi sampai sore, nanti kerjain di sekolah atau pulang sekolah gitu. Ini enggak, ini kan sporadik jadwalnya pertama. Yang kedua adalah kita kayak ngatur sendiri waktunya kan. Jadi kita kayak ini deadline-nya masih minggu depan ya udah santai dulu deh gitu kan. Itu sering gitu kan. Nah akhirnya kadang tuh kebablasan. Itu sering terjadi buat gue ya. Iya mepet, apalagi waktu gue baru pindah kan. Gue kayak waduh ini mepet banget nih, besok udah harus submit. Wow, gue begini terus begadang. Itu salah satu pengalaman yang cukup menarik sih menurut gue ketika gue kuliah. Dan dari sisi lain, dari sisi kayak teman-temannya juga berbeda. Dalam artian di sana gue ketemu orang dari berbagai negara kan, jadi kayak gue belajar ibaratnya mengerti atau memahami kultur orang lain ya, jadi cara ngomong. Maksudnya gini, bercandaan gue sama lo gitu kita di Jakarta sama bercandaan orang bule pasti beda dong. Kayak ya beda lah jokesnya kan, jadi kita nggak mungkin bisa kayak pakai jokes yang sama. Jadi kita mikir nih gue ngelucunya gimana ya, kan kita bingung ya, nggak bisa kan kita gitu. Akhirnya kita kayak hal-hal gitu yang kadang-kadang bikin kayak kalau gue lagi di sana tuh kayak capek juga nih ngomong bahasa Inggris nih. Ada pasti gitu kan, kayak pengen jokes yang receh-receh gitu loh. Kan kadang-kadang kita suka kayak jokes-jokes nggak penting kan. Nah, itu yang kadang-kadang gue suka kangen sebenarnya kalau lagi kuliah di sana. Tapi kalau misalkan kayak sisi belajar cara mereka work ethicnya itu sangat berbeda sih sama Indonesia menurutku. Itu yang cukup memberikan gue wawasan gitu.
Itu sih paling yang paling menarik menurut gua di sana sih. Selain itu apalagi ya? Paling itu sih. Oh sorry, ada satu lagi pembentukan personality jadinya. Ini gue selalu bilang sih ke orang-orang kalau misalkan kayak lagi ketemu parents gitu, Kang ngapain sih kita sekolah ke luar negeri gitu. Ini inget ya, harus diinget ini penting Iya, banget. ingat. Editor coba tulis di sini, penting gitu. Enggak, oke. Jadi gini, misalkan gini, ketika kita kuliah di Inggris itu kita banyak keterbatasan. Dalam artinya gini, kita ambil contoh misalkan gue kuliah di Jogja. Misalkan gue kuliah di Jogja, terus gue punya masalah soal bayar kos misalnya. Contoh ya, coba kayak, aduh bayar kos nih. Nah, kulturnya kan sama. Tinggal datang ketemu yang punya kos, Bu maaf ya Bu, saya mungkin bayar bulan depan ya gitu. Kita ngomong baik-baik gitu kan. Mereka juga nagihnya, Do atau Mas ini gimana ya gitu ya, baik-baik kan gitu, kayak baik-baik, kultur sama gitu loh, masih ketimuran. Nah, sedangkan di sana tuh enggak, kultur berbeda. Mereka straightforward kayak langsung, Arif, what about the rent? Langsung gitu. Oh sorry, can I pay next week gitu. Itu kita nggak bisa kayak langsung nego gitu. Kenapa? Jadi negonya tuh berbeda juga gitu loh. Karena kita harus tahu kan, kayak kalau gue ngomong kayak, apakah gue harus ngomong secara sopan? Apa gue ngomong biasa aja? Kan kita nggak tahu tuh perbedaan bahasanya tuh. Nah itu terbentuk juga akhirnya di situ kita dipaksa untuk beradaptasi dengan cepat. Menurut gue ini sebenarnya nilai plus sekolah luar negeri. Jadi ada pembentukan personality secara cepat gitu loh. Karena kan misalkan gue pindah ke Inggris cedar gitu, tiba-tiba harus adapt ke cara mereka berdiskusi, cara mereka bernegosiasi, cara mereka ngomong kultur mereka segala macam, bahkan harus belajar adapt dengan cepat kan. Akhirnya ini bisa gue bawa ketika ke skill kerjaan dan pergaulan segala pun gitu. Banyak lah. Iya banyak sih ya, pengalamannya pasti baru banyak. Banyak banget. Dulu kakak ngambil kuliahnya langsung ke sana apa ada di Indonya dulu? S1 dulu, gue di Malaysia dulu. Oh di Malaysia dulu 2 tahun. Terus gue pindah ke sana, ke Coventry. 2 tahun. Kalau untuk biaya kuliahnya mahal nggak sih? Jadi sebenarnya gini ya, teman-teman sekalian, mahal itu relatif. Betul sih. Jadi mahal atau enggak sebenarnya relatif, tergantung dari apa yang mau dicari sama student. Gue selalu bilang gini, apa yang mau dicari sama kalian? Misalkan kayak mau kuliah atau mau kuliah untuk cari ilmu atau bisa kerja di luar negeri, apapun dicari itu loh. Outcome apa yang pengen diinginkan. Nah, setelah tahu outcome yang diinginkan apa, berapa yang kalian willing to spend. Nah, itu yang penting dilihat dari situ. Jadi gue selalu bilang, ya sebenarnya ini kalau dibilang mahal juga ya nggak mahal, dibilang murah juga ya nggak murah gitu loh. Karena kan tergantung value-nya seperti apa. Contoh misalnya gini, lo misalkan lo pakai pensil deh. Ya kan pensil pakai buat nulis doang. Terus bilang, Vel, ini gue punya pensil harganya 50.000. Mahal, karena kan gue buat tulis doang. Iya sih. Ya enggak? Nah, sekarang gue bilang, misalkan gue handphone, kan buat telepon fungsinya. Vel, 50.000. Murah. Ya kan? Tapi kan relatif harganya, karena fungsinya seperti apa kan. Nah, balik lagi sama kayak sekolah. Jadi tergantung fungsinya untuk apa. Kalau misalkan lo mau kayak cari kerjaan dengan ada kerjaan dengan baik, akademiknya baik juga, fasilitas bagus, dengan harga sekian, untuk hal nomor tergantung gitu. Nah, Coventry sendiri untuk secara harga tuh kita range-nya saat ini maksimum di atas di sekitar 400 jutaan. Tapi outcome banyak. Dapat karir, fasilitas bagus, support untuk kerjaan pun bagus, akses ke company pun bagus gitu. Jadi bagi orang yang lihat, misalkan kayak lu pengen kerja, terus lu cuma bayar 400 juta per tahun selama 3 tahun untuk S1 atau S2, setahun doang kuliah, terus dapat kerja. Murah nggak tuh hitungannya? Ya terserah kalian, betul. Tapi kalau mau kerjaan ke Coventry tempatnya. Gitu. Kalau Kak sendiri ngambil jurusan apa? Gue ambilnya Accounting and Finance. Jurusan favoritnya apa sih Kak di Coventry sendiri? Coventry itu sebentar bagi 2. Ada yang favorit, jadi dalam artian high rank. Ada juga yang populer. Nah, kita mulai dari populer dulu. Populer itu adalah di mana banyak anak-anak Indo kesana ambilnya apa? Itu adalah bisnis dan desain. Dua ini adalah jurusan yang anak Indo. Kalau Coventry ambilnya masih itu, banyak banget ambil itu. Nah, yang high rank di kita itu ada engineering, jadi otomotif, aerospace, mechanical tuh high rank, dan juga computer science, dan juga yang health and life science kayak nursing, physiotherapy, dietitians itu dietetics, nutrition itu yang lebih
tinggi rankingnya dan lebih sedikit anak Indonya di situ gitu. Oh. Jadi kita terbagi dua Bagi gitu. dua bulan sama high rank. High rank, betul. Nah, jadi kalau misalnya kalau kakak di sana kan berarti kayak masuk dormitory atau gimana kak? Kalau gue waktu di sana sewa rumah sama sewa apartemen waktu itu. Oh, tapi di Coventry sendiri ada dormitory-nya atau? Ada. Jadi ada kayak Coventry itu sebenarnya kotanya tidak terlalu besar. Jadi kita itu Coventry itu kotanya sebenarnya tumbuh karena kampus Coventry University. Gue ambil contoh ekstrim ya. Di Coventry itu ada IKEA terbesar di UK. Kita beli IKEA-nya. Gedungnya kita beli, kita jadiin art school sekarang. Jadi dan sekarang tuh jadi Coventry itu tahun 1940 sempat dibom sama Nazi. Hancur bla 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 gitu. Terus menjadi kota industri otomotif. Jadi pabrik Jaguar, mesin jahit, Mini Cooper, itu semua di Coventry semua. Tapi belum ada pendidikannya, gitu loh. Akhirnya tahun 92 itu ada Coventry Polytechnic, ada kampus-kampus itu bergabung jadi Coventry University. Nah, akhirnya kotanya berkembang dan akhirnya kota di situ jadi full dengan student internasional saat ini. Nah, karena banyak student internasional tersebut, kota Coventry semakin tumbuh, gitu. Nah, akomodasinya karena banyak student internasional di situ, jadi bertambah kayak jamur. Gitu loh. Jadi gini, ada student accommodation tadi katanya lo itu, ada juga apartemen, ada juga rumah yang bisa disewakan gitu. Nah, tapi sekarang tuh menjamur tuh student accommodation. Karena tadi gue bilang Coventry kota bertumbuh dari yang kota industri jadi kota pelajar, itu akhirnya negara-negara lain kayak Dubai, Cina, Abu Dhabi, itu mereka invest ke kita untuk bikin akomodasi gitu. Jadi kalau student kesana tuh jangan khawatir untuk masalah akomodasi, banyak banget. Dan harganya pun oke lah ya. Sangat balik lagi mahal murah relasinya, tapi oke harganya gitu. Oh gitu. Berarti kan kakak di sana sewa rumah deket nggak sih kak? Berapa menit? Nah, gua tinggalnya waktu di sana tuh di Broomfield Road, Coventry gitu ya, 25 menit. 25 menit jalan kaki. Oh, kakak jalan kaki 25 menit ya. Nah, di Coventry tuh anaknya adalah semuanya walking distance. Itu jarak gue tuh udah lumayan lah. 25 menit tuh agak lumayan lah. Lumayan. Nanti lihat petanya ya di sini. Habis itu 25 menit jalan. Itu pun kalau misalkan yang tinggal di student accommodation, mereka lebih dekat lagi. Bisa 10 menit, 15 menit gitu. Berarti kakak jalan kaki setiap hari, nggak ada, biasanya kakak nggak naik bus atau apa? Nah, biasanya kalau ke kampus pasti jalan kaki. Kenapa? Jadi itu bentuknya kan bulat gitu kan, city centernya gitu. Ini yang nggak tahu di petanya nanti bulat kelihatannya bulat gitu. Terus kalau naik bus itu harus muter. Jadi lurus doang jalan. Nih jalan kaki dong. Iya sih. Iya kan? Udah nunggu bus lama. Apalagi kalau misalnya musim dingin kan kayak dingin begini, diem nggak gerak. Jalan kaki nih jalan kaki. Iya. Jauh banget. Nah terus kalau misalnya biayanya kalau kakak sewa rumah sebaiknya lebih sewa rumah atau misalnya apartemen atau gimana kak? Nah, balik lagi nih preference juga nih. Jadi gini, setiap akomodasi, jadi student accommodation, apartemen atau rumah, itu punya kelebihan masing-masing. Kita ambil contoh, misalkan kayak student accommodation, mereka itu kelebihannya adalah student udah nggak perlu lagi mikir masalah utilities, listrik, air, internet udah tercover semua. Bayar jebret setahun beres, gitu. Sedangkan kalau sewa rumah ya bayar air, listrik, gitu. Itu salah satu halnya yang perlu dipikirkan. Yang kedua, kalau sewa yang akomodasi ini, student akomodasi, itu harus bayar full di depan selama setahun. Kontraknya setahun. Misalkan lo sekolah di sana gitu, Vel ya. Terus udah pindah nih masuk akomodasi. Tengah jalan kayak gak betah nih mau pindah gitu. Bosen mau pindah nih tuh. Punya banyak uang mau diapain ya gitu, gitu ya. Habis itu mau pindah, akhirnya itu nggak bisa. Karena harus ngabisin kontrak. Iya. Kalau mau cabut, lo harus cari pengganti lu siapa. Dimana itu lebih ribet lagi urusannya, ya kan? Itu kekurangannya kalau yang student akomodasi. Tapi kalau yang sewa rumah ini, memang kita bayar listrik sendiri, kita bayar air sendiri gitu kan, internet segala macam. Tapi lebih banyak kebebasannya. Dalam artian, lo udah stay 6 bulan gitu, terus kayak mau pindah, ini pindah aja, gitu loh. Dan enaknya adalah kalau itu pembayarannya pun kayak
hanya 6 bulan di depan plus 1 bulan deposit, jadi 7 bulan gitu. Terus kedepannya tinggal bayar per bulan. Oh, Nah, iya, jadi banyak preference sebenarnya. Tapi kalau dari range harga nggak jauh beda kok. Range-nya tuh sama dari 600 sampai 800 gitu. Pound sterling ya, bukan dolar. Iya. Pound sterling. 600 ke 800 itu hampir sama. Gitu. Jadi banyak preference gitu. Dan secara jarak pun semuanya nggak jauh beda. Balik lagi pertanyaan tadi yang di sini ya petanya, itu jalan kaki semua gitu. Tapi kakak tuh sharing room atau benar-benar sendiri? Nah, dua-duanya gue sharing room. Oke. Tapi yang pertama itu, yang gue tinggal di rumah, itu gue sharing sama random people gitu loh. Random, jadi waktu itu emang salah gue sih. Jadi, gue nggak cari rumah sebelum berangkat. Oke. Gue berangkat dulu, baru cari rumah. Gue udah berangkat, itu mepet gitu loh, udah mulai enroll gitu. Jadi udah habis, dan waktu itu kan gue tahun 2011 ya. Pas sampai sana, itu tuh kosong, kayak udah nggak ada rumah lagi, kayak semua udah penuh gitu, udah full, kan student udah mulai semua kan. Terus gue kayak nyampe, terus kayak gue tinggal mana ya, mana aja deh gue ambil deh gitu. Akhirnya gue rumah mana aja, waktu dapat rumah gue tinggal bareng orang Kenya sama orang Nepal. Udah tahu ya rasanya kayak gitu Ya, ya. paham ya. Kan kulturnya beda, Bener. kulturnya beda, dari kebersihan beda, jenis makanan berbeda, cuci piring beda, kamar mandi beda. Waduh, pokoknya ada Jadi satu kamar bertiga tuh ya, Kak? satu rumah, Oh, satu 3 rumah. kamar, 1 kamar mandi gitu. Jadi sebenarnya ada berbagai jenis lah. Ada yang kamar mandinya nggak sharing, jadi sendiri-sendiri. Ada juga, ada yang kamar mandinya sharing gitu. Nah, waktu itu gue karena gue buru-buru. Jadi ingat pesannya, jangan buru-buru ya. Jadi karena gue buru-buru, ada gue apa aja gue ambil deh, apa aja gue ambil. Gue inget banget pas itu kayak, gue tuh kayak ya waktu kan masih remaja, jadi kayak gue kayak sotoy kan, kayak aduh apa sih, nggak akan ada masalah lah gitu kan. Kan rumah gitu-gitu aja nggak sih isunya kan. Pas gue tinggal, wow, jalan banyak sekali gitu. Akhirnya gue waktu itu pas pertama kali pindah di situ, gue tinggal di situ selama 6 bulan. Itu lumayan struggling ya, kayak aduh ini housemate gue kok gini banget gitu. Mungkin dia juga mikir sama ke gue kali ya. Gue nggak tahu ini dari sisi gue. Dia mikir gitu, kok housemate gue gini banget. Akhirnya gue pindah rumah, tinggal sama temen gue yang orang Indonesia gitu. Orang Indonesia, kita sewa apartemen bareng-bareng. Ya udah kita tinggal di situ, dan itu lebih nyaman sih gitu. Jadi saran gue sebenarnya sebelum berangkat cari rumah dulu, atau kalau mau cari rumah di sana, sampai sana jangan langsung cari rumah buru-buru lah. Santai aja gitu. Oh gitu. Jadi aku udah pernah cobain sewa rumah sama di apartemen ya. Tapi gue belum pernah tinggal di student accommodation ya. Kalau misalnya kakak ini sambil kerja juga nggak di sana? Iya. Sambil kerja? Di sana gua ngamen. Oh, ngamen. Jangan nyanyi. Hasilnya berapa tuh per hari? Pertama kali gua ngamen itu, gua nggak tahu kalau ngamen tuh di sana butuh license. Oke. Harus ada kayak permitnya gitu untuk bisa ngamen. Jadi pertama kali gua ngamen itu di sana, gua kejar-kejar sama polisi tuh. Maksudnya bukan kejar, dapetnya kayak apa istilahnya, kucing-kucingan. Ada polisi gue cabut gitu loh, nyanyi cabut gitu. Nah akhirnya saat gue ditegur kayak, lo tuh kalau mau nyanyi harus ada license-nya. Jadi gue audisi dulu lah, dapat license, baru ngamen gitu. Nah akhirnya setelah legal, baru tahu nih kelihatan dapat berapa duitnya. Waktu itu gue nyanyi sejam dapat 20 pound sterling. Oh, 400.000 lumayan. Jangan nyanyi. Sehari itu ya? Iya lumayan. 1 jam. Jadi kadang-kadang gue suka main pagi terus sore gitu. Jadi kadang-kadang 40 pound, kadang-kadang kayak 50, tergantung hari-harinya. Weekend sih paling enak biasanya gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk student-student lain kalau mau part time pun bisa. Memang di UK itu student dikasih part time 20 jam per minggu dapatnya. 20 jam. Jadi dan pilihannya pun banyak. Jadi misalkan kayak adik gue dulu waktu di sana, dia bisa kerja di toko es krim. Adik gue satu lagi pun di sana jadi translator untuk rumah sakit gitu. Jadi banyak pilihannya, tergantung kalian mau ambil yang mana. Jadi nggak harus kerja di universitinya kan? Oh enggak, bisa di luar. Tapi harus rajin nyari sendiri ya. Dalam artian gini, kadang-kadang orang suka nanya, Kak, kalau nyari part time bisa dibantu kampus nggak sih? Gitu. Iya. Sebenarnya kampus bisa aja bantu, cuma masa part time cariin kampus sih? Ngerti sih maksud gue? Maksud gue gini, kalau nyari kerjaan di kantor
kayak misalkan kayak perusahaan yang bonafit gitu, kampus bisa bantu pastilah. Lu minta tolong kampus, oke lah, lu nggak punya networknya. Part time kan cuma di sekitar kampus aja kan, ada restoran, ada apa, lu cari aja ke link yang ada tulisan vacancy gitu, lu berangkat, lu cari deh di situ. Nah itu lebih oke daripada kayak bisa dari kampus bantu nggak sih? Ya lu usaha aja dulu cari. Kalau misalkan memang nggak ada banget, baru cari kampus. Gitu. Karena Tapi di kuliah sendiri ada buat tempat kerjanya nggak? di kampus Iya. ada. Ada Jadi di dalam kampus tuh sebenarnya ada beberapa tempat yang student bisa kerja. Jadi kayak misalkan jadi student ambassador, bisa juga yang lagi kalau ada kayak tamu dia akan bantu tour keliling sana sini. Atau misalkan dia mau jadi atau ada bar kampus, student bisa jadi bartender di kampus juga. Jadi banyak tempat-tempat yang memang student bisa kerja di situ. Lebih fleksibel juga ya. Fleksibel banget Oke. gitu. Nah kalau misalnya untuk syarat masuknya nih Kak, bagi teman-teman yang mau tahu nih. Ke Coventry. Iya. Aduh, gampang banget. Gimana tuh? Kasih tau dong. Nah, tergantung sebenarnya kalian mau ambilnya apa. Oh jurusannya. Karena gini, misalkan bachelor ya, anggaplah S1. Orang Indonesia tuh kan mikirnya, atau orang-orang lah, nggak orang Indonesia, semua orang lah mikirnya kayak ini harus ada penyetaraan dulu nggak sih sebelum masuk UK gitu. Nah, memang mostly iya, tapi Coventry nggak. Coventry pakai nilai SMA aja udah cukup. Gitu. Kasih gue nilai SMA sama IELTS, ini penting nih. Terus personal statement, jadi kayak essay gitu yang menjelaskan kenapa mau kuliah ke Coventry, kenapa ambil jurusan tersebut, dan benefitnya apa untuk kalian. Dan yang terakhir adalah surat rekomendasi dari sekolah. Ini terfulfill, bisa berangkat langsung kita ke Coventry. Itu untuk yang S1. Kalau S2 sama juga nggak perlu penyetaraan, pakai nilai transkrip kuliah dan CV. Udah sama kayak yang tadi ya, kayak personal statement bla bla bla, IELTS-nya 6,5, udah berangkat bisa. Sangat-sangat simple kok gitu, nggak usah usaha ya, coba. Kalau nggak keterima bukan salah gua. Gitu. Nah terus kalau misalnya Coventry itu sendiri tuh ada di negara lain nggak sih Kak? Ada. Jadi Coventry itu memang punya banyak istilahnya kampus-kampus yang di luar Inggris. Jadi gini, dalam Inggris pun kita ada beberapa kampus. Ada di London, ada di Coventry sendiri, dan ada juga di Scarborough. Itu di dalam Inggris. Di luar Inggris kita ada di Kairo dan Polandia. Dan akan ada lagi di beberapa negara lain. Nah, selain itu pun kita juga ada partnership dengan kampus-kampus lain. Contoh misalkan di Indonesia, adalah beberapa partner yang ICANN pun. Boleh gue sebut nggak sih? Boleh sebut nggak ya? Boleh nggak sih? Kayak UIC itu partner sebut ya? UIC UIC kan? Nah, UIC itu dia bisa kayak 2 tahun di Indonesia, setahun di Coventry. Atau misalnya kayak kampus-kampus besar di Indonesia kayak ITB, UI yang vokasi, sama kita bisa juga 2 tahun di sini, 3 tahun di sini, kalau itu 3 tahun di sini, terus setahun di Coventry. Ada juga di Singapura, misalkan kayak PSB, partner lainnya juga. Ya. Jadi itu bisa juga gitu. Jadi kita istilahnya banyak jalan menuju Coventry. Gitu. Jadi kadang-kadang ada student yang kayak, "Kak, budget gue cuma segini gitu. Tapi gue pengen ke Coventry, cari gimana?" Banyak caranya. Bisa lewat UIC dulu, bisa yang di kuliah di Poland misalkan. Atau mungkin yang di Kairo, atau mungkin yang di Singapura langsung. Jadi bener-bener pilihannya banyak. Banyak banget. Kalau kakak ngambil jurusan tadi finance, accounting itu berapa lama tuh kuliahnya? Kalau S1-nya sebenarnya saya 3 tahun. 3 tahun. Sebenarnya ada dikasih waktu untuk magang. Tapi waktu gue nggak ngambil. Cuman magang itu ditawarkan pada student-student yang memang mereka pengen banget, berarti yang ambisius ya, pengen kerja lagi di sana gitu loh, ambil magang. Kita sih sebenarnya sebagai kampus sangat menyarankan student untuk ambil magang. Kenapa? Kalau memang student tersebut pengen banget kerja di luar negeri, dengan adanya magang, mereka itu kesempatan dapat kerja lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena kan sebenarnya kerjaan itu bukan cuma soal skill, tapi adjustment to culture. Ya dong, kayak misalkan lo kerja di sini sama kerja sebelumnya kan kulturnya beda. Ya kan? Dan sebenarnya yang bikin lo stay itu adalah penyesuaian kulturnya dong. Ya kan? Nah, itu pun sama dengan di Inggris. Bayangin lo nggak pernah kerja, tiba-tiba kerja di Inggris, jebret, itu kayak gue ngapain ya? Kaget. Iya kan? Tapi kalau misalkan lo magang dulu, lo ada waktu untuk belajar penyesuaian untuk culture tersebut. Nah setelah lo lulus bisa nyambung lagi gitu. Karena kan sekarang di Inggris
begitu lulus kuliah bisa stay kan, 2 tahun di Inggris untuk kerja. Nah, orang-orang tuh suka buru-buru pengen kesini, buru-buru gitu loh. Padahal magang aja dulu setahun. Itu ngebantu banget kok, sangat ngebantu. Biar memang jadi lebih lama kuliahnya ya, jadi 4 tahun. Tapi kan ya udahlah, tambah setahun kan, iya gitu. Gitu, oke. Sharing dong Kak ke teman-teman, apa sih tipsnya nih kalau mau yang kuliah di UK atau di Coventry University itu sendiri, tipsnya nih bagi teman-teman yang mau kuliah di sana? Oke, jadi gini, sebenarnya kalau mau sebelum kita mikirin biaya, sebelum kita mikirin IELTS segala macam, pastiin dulu sebelum kalian kuliah, kalian tahu maunya apa. Itu sih. Karena gini, gue sering ketemu student, mereka ketika datang kayak, kan kita gini, ibaratnya kan gue sebenarnya provider di sini gitu. Orang-orang tuh beranggapan kuliah itu adalah kayak goal mereka. Padahal harusnya kuliah itu jadi support mereka atau fasilitator mereka gitu loh. Stepping stone lah. Yang fungsinya untuk membantu mereka, mendekatkan mereka dengan goal mereka gitu loh. Harusnya gitu kan kuliah. Nah, makanya gue selalu bilang, harus tahu dulu nih lo maunya apa. Karena kalau misalkan datang ke gue terus kayak, lo mau ngapain? Masih bingung juga. Nggak tahu Kak, iya aku mau ngapain Kak, mau gini. Lo pikirin dulu apa yang lo mau, itu pertama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kira-kira cara taunya gimana nih? Apa yang gue mau gitu kan, sebenarnya itu pertanyaan. Nah, gue selalu bilang ke student-student yang kalau ketemu gue selalu bilang, pikirin gaya hidup seperti apa yang lo mau setelah lulus kuliah. Karena sekarang hidup udah beda, berubah kan. Udah gak kayak dulu lagi. Dulu semua 9 to 5. Kerjanya 9 to 5 dan lu harus kayak bangun pagi ke kantor, bangun pagi ke kantor. Sekarang kan udah beda. Lu bisa jadi freelance, bebas kerjaannya. Lu bisa ngatur waktu lu sendiri. Lu bisa jadi bos untuk diri lu sendiri bisa sekarang. Semua bisa lah. Makanya gue selalu bilang cari apa yang gaya hidup seperti apa yang kalian mau cari. Kemudian cari hal apa yang bikin kalian kayaknya gue kalau melakukan hal ini setiap hari gue nggak akan bosen. Kenapa gue ngomong gini? Karena gini, gue pernah ketemu student, dia bilang aku sukanya gambar Kak. Oh, lo mau jadi desainer dong gitu? Iya, aku mau jadi desainer. Gue tanya dong, oke, apakah dengan setiap hari menggambar lo mau apa enggak? Oh, kayaknya enggak sih Kak. Nah, itu kan beda kan? Berarti bukan jadi desainer dia. Mungkin dia suka hal yang kreatif. Nah, jadi kita bisa belokkan ke marketing misalkan. Bisa, jadi kayak gitu-gitu loh kita harus tahu. Nah, hal seperti ini yang kalian harus tahu dulu gitu loh. Sebelum kalian tentuin masalah nilai, masalah biaya, udahlah itu pasti itu bisa dibantu oleh iCan. Masalah nilai, masalah biaya, masalah itu udah tanya iCan aja lah. Tapi sebelum itu cari dulu apa kesukaan. Iya, atau yang pengen kalian lakukan tuh apa gitu loh. Terus yang dijalani setiap hari itu seperti apa gitu. Karena kadang-kadang ada orang juga yang menikmati kayak misalkan, oh gue senang kok lihat data setiap hari, gue menikmati kok gitu. Lihat number setiap hari. Ada juga orang begitu loh. Dan ya udah mereka emang bisa jadi data analis, bisa jadi finance, bisa jadi accounting, terserah gitu loh. Intinya adalah cari gaya hidup seperti apa yang kalian mau. Kedua adalah apa yang mau kalian lakukan setiap hari gitu loh. Itu yang perlu kalian pikirin dulu. Setelah itu tahu, gue mau jadi misalkan, oke, kayaknya gue bisa gini setiap hari gini. Oke, gue kalian dia nanya, kira-kira jurusan apa yang cocok buat gue. Nah, itulah fungsinya education consultant. Ya itu. Dan ini gratis loh. Betul. Gitu maksud gue. Nah, kalau selama kuliah di situ holiday seasonnya itu berapa lama? Oh. Banyak banget. Oh, berarti kakak healing dong. Nah itu dia, maksudnya gue gak suka jalan-jalan orangnya. Oh, kerja berarti ya? Enggak juga sih, di rumahnya tidur nonton film. Tapi liburnya banyak banget di Inggris tuh. Nih ya, lo masuk kuliah bulan September. Kemudian bulan langsung ada Christmas break. Oh iya, Desember kan. Setelah Christmas break masuk Januari, Easter break. Easter break masuk, summer. Banyak libur, dan itu setiap libur tuh kayak Christmas tuh liburnya sebulan kayaknya. Selama bulan Desember? Enggak, pertengahan Desember, kayak 14 Desember sampai tanggal 7 atau 14 Januari gitu. Baru masuk lagi. Easter itu liburnya 2 minggu. Summer 3 bulan. Jadi liburnya banyak sih. Dan sebenarnya libur jadi kayak nggak ada fungsinya gitu loh. Karena kan kuliah sehari pun lu santai banget. Dalam seminggu, seminggu cuma 3 hari kuliah atau 4 hari kuliah lah. Sedikit banget. Jadi lu kayak, oh libur ya udah. Ya paling balik ke Jakarta atau ya stay di sana. Ada yang nyusul kerja jadinya gitu. Ada yang magang, ada yang ya individu lah. Mereka senang seperti apa. Jadi kalau misalnya bisa di flashback lagi, kakak setahun itu balik ke Indonya berapa kali? Selama setahun?
Gue balik. Balik sih gue lumayan. Sekali? Oh, setahun sekali. Setahun sekali. Oke. Setahun sekali. Nah gitu ya teman-teman, bagi yang nih sharing-sharing dari alumni Coventry-nya nih. Nah itu beberapa informasi dari alumni Coventry-nya sendiri. Jadi aku juga mau ingetin bahwa pada tanggal 18 November 2023 akan ada event International Education Fair di Haris Hotel Sumarekon Mall Bekasi dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. Nah, kalian bisa tanya-tanya di sana dan tentunya bisa juga nanya-nanya tentang di Coventry University. Ada gua ada di sana. Nah, betul. Nah, oke, terima kasih Karim untuk Thank you, Vel. ya, terima kasih sudah hadir di podcast ini. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah nonton podcast ini. Bagi yang memiliki pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa menghubungi Icon Education. Kita akan bantu nih dari awal, dari apply-nya, cari akomodasinya, visa, sampai keberangkatan kita monitoring nih. Jadi jangan ragu untuk menghubungi Icon Education. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Aku Feli dan Kak Arif pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye. Dadah.